Halo, kalian sedang mendengarkan Dialog Podcast. Tentu saja bersama Jones, Tamara, dan Aji. Selamat mendengarkan Dialog Podcast. Ketika hidup dilihat dari berbagai perspektif. Ketemu lagi bareng teman-teman podcast. Podcast dialog lagi. Dialog podcast. Ketemu dengerin. Pusing gak lo ketemu lo? Tapi kalau nggak ketemu, lu kangen minta ketemu lu, Ji. Kutuk. Aji nih. Kutuk, udah bukan AS lagi tapi Aji. Oh iya, udah lah nggak usah ini lah. Oke. Aja. Ada kabar apa nih? Cerita-cerita lucu apa yang bisa Sama kayak kemarin. sama ya? Belum ada perkembangan hidup lagi ya? Belum. Gak seru banget hidup gua. Kayak gini-gini aja kayaknya nggak ada. Gue kalau mau cerita banyak, tapi nggak tahu mau apa yang ceritain dulu. Lu tahu nggak kalau cerita itu sebenarnya bagian dari self care? Alus. Girls. Serius loh. Iya, bener-bener. Ketika lu nahan untuk cerita, udah denger belum episode kita membenam perasaan? Udah dong pasti kan. Efeknya gimana ya Efeknya kan? tuh lu overthinking, coy. Mental health lu bakalan keganggu banget. Betul, aku setuju. Nah, salah Iya. satu untuk menopang kesehatan mental, kesehatan diri lu lah, itu dengan self care. Peduli gitu ya sama diri sendiri. Peduli sama diri lu sendiri. Baik, aku peduli. Jadi Tam, lu cerita Tam. Tapi gue kan gitu ya orangnya. Ya lu kan tahu, gue kalau nggak ditanya gue nggak cerita. Gua nggak fokus ya. Gua fokus. Focus on me. Aduh. Tapi ya gua nggak tahu sih maksudnya ya kalau memang lu ngerasa lu it's okay gitu, nggak ada Ya. masalah apapun, ya udah nggak apa-apa dengan cara Berarti lu. Tamara bukan masalah. Bukan masalah. Bukan. Bahagia berarti. Bahagia. aja. Cuma B aja sih sebenarnya, ya rutinitas aja gitu. tapi kalau misalkan lu berarti bukan tipe yang self care kayak gitu ya, maksudnya cerita bukan jadi yang utama. Ya. Utama kadang, Tapi tapi lebih utama lagi ngobrol. Ngobrol kan cerita. beda ngobrol nih gimana dulu. Bisa juga dia yang cerita sama gue. Nah Ngedengerin. Ya, boleh. Mendengar. nah kalau kayak gitu berarti self care lu apa? Diem aja sendirian. Me time. Me time, self care gue me time banget. Gue seneng kalau gue bener-bener gak ada siapa-siapa, terus gue cuma di kamar aja, terus gue melakukan hal yang gue suka, seperti mendengarkan podcast, dialog podcast ya. Promosi alus. Itu terus-terusan tuh, maksudnya bukan ada momen sometimes lu ngerasa lu butuh kayak gini, tapi sometimes lu butuh butuh orang lain juga gitu. Apa Enggak, terus-terusan kayak gitu? terus-terusan yang kalau gue lagi capek banget, misalnya gue lagi capek, penat, kerja apa segala macem, yang gue butuhkan adalah diri gue sendiri yang sedang sendiri. Lu introvert ya? Ya, pasti orang ngiranya gue nggak introvert sih. Iya. Iya, tapi sebenarnya gue introvert banget. Kalau lu apa self care lo, Ji? Self care gue ganti-ganti coy. Apa? Karena gue ngerasa kan gue orangnya cenderung ambivert ya. Iya. Cenderung ambivert gitu kalau gue orangnya. Jadi sometimes gue butuh sendiri, sometimes gue juga butuh orang. Oke. Tergantung. Kalau berat banget masalah hidup gue, Like now gitu. biasanya gue butuh orang. Tapi kalau misalnya masalahnya people like us. ya seperti kalian berdua ini lah. Tayang. Ada maunya dong gue datang kalau lagi stres. Datang Jo. Parah emang Aji itu. Tapi enggak, gue It's ngerasa okay. kalau masalah gue lagi I can handle it myself gitu. Ya udah gue lebih prefer kayak Tamara sendirian aja di rumah, gue mecahin masalah gue sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita keluar dari masalah deh, jangan ngomongin masalah doang. Self care Self-care ada gue. lain nggak? Apa ya self care gue? Self care yang bisa ibarat dalam tanda kutip bisa nge-improve lu lah. Bisa kayak mood buster gitu. Iya. Nonton Netflix. Oke. Iya aja. Gue lebih suka menghibur diri gue sendiri. Tapi gue gak suka yang jalan-jalan ngabisin duit. Jadi gue lebih suka langganan 50.000 sebulan gitu. Anaknya Netflix banget ya. Iya, kayak liburan praktis murah tuh, itu gue banget tuh. Bikin gue happy gitu. Lu pernah nggak dihadapin sama kondisi yang kayak lu sebenarnya lagi ini waktu gue self care nih, Iya. tapi ada orang yang nganggep lu apaan sih, egois banget, kok segalanya sesuatu ngomongin tentang lu mulu. Kalau gue pernahnya gue yang ngerasain kayak gitu. Ngerasain kemana, ke siapa orang? Enggak, jadi gue kadang gue kayak ngerasa gue tahu nih gue butuh self care, tapi di satu sisi gue harusnya nggak kayak gitu karena banyak
orang yang membutuhkan ruangan itu, misal Kayak gimana tuh konkretnya? kayak misalnya nih gue lagi butuh self care banget, tapi ternyata harusnya kan gue kalau self care kan gue di kamar sendiri gitu kan, tapi gue tahu juga nyokap gue lagi pengen ngobrol sama gue, lagi pengen berkeluh kesah sama gue tentang hari-harinya gitu ya kan, gue harus mengorbankan itu dong. Kayak gitu. Kalau lu pernah nggak? Kalau gua itu ya sebenarnya gua kayak Tamara, ketika gua lagi sendiri gua benar-benar pengen sendiri. Even kalau ada nyokap ataupun siapa yang ngajak ngobrol gua cenderung marah sebenarnya. Jadi gua lebih prefer apa ya? Ya udah gua cuma butuh ruang sendiri. Gua nggak sendirian berarti ya? Gua nggak sendirian ya? Gua juga ngerasa kayak gitu kok berarti. Ketika gua pengen sendiri, udah gua pengen sendiri. Tapi kan gua nggak mungkin ngomong gua pengen sendiri sama nyokap bokap gua. Iya. Cuman please mengerti gua. Ketika gua udah nggak jawab dengan baik gitu, ya udah. Udahan Leave me dulu alone. please gitu ya. Iya, bukan berarti gue bete sama mereka gitu. Tapi karena memang Karena gue cuma butuh Lagi sendiri, butuh- banyak yang gue pikirin gitu. Udah. karena gini, gue pernah ada di satu kondisi di mana gue udah mumut banget sama kegiatan di luar, gue udah mumut banget sama orang-orang di Itu luar, gue sering tuh pulang udah ngadepin apapun lah ya pokoknya ya. kerja. Maksudnya kan kalau lu ada di rumah enak ya, maksudnya Ya udah. ya udah ayo lu yang harusnya mengerti gue gitu kan. Iya. Ego kita kan gitu kan ya, Iya. ego kita gitu kan. Terus kalau misalkan ada sesuatu yang kayak gak enakin, kita berantem tuh, ribut. Kesel. Nggak ngertiin banget sih. Yes. Keluar deh tuh kata-kata. Bahkan orang tua juga capek ya sebenarnya. Iya kalau dipikir-pikir kan. Itu kalau kasusnya kayak gitu ya. Iya. Tapi gini, maksudnya ada orang-orang yang anggap ya, Mm-mm. gue nggak perlu self care deh karena itu adalah hal yang egois. Ada loh orang-orang yang anggap kayak gitu. Karena dalam artian ketika gue sendiri, ketika gue ngurus diri gue dan bukan ngurus orang lain, dia ngerasa itu egois. Karena apa? Karena dia udah terpupuk banget sifat yang lu harus bener-bener baik buat orang. Serius loh, ini Anti selfish kok. ini loh. Ini terjadi sama orang-orang yang dalam tanda kutip punya kebiasaan ngebantu orang lain. Iya betul. Jones banget nih. Dia lagi cerita tahu, dia lagi mengeluarkan. Unek-unek dia. Iya. Dalam artian ketika lu lagi dimintain tolong padahal situ lagi hari lu rehat, lu nggak bisa nolak. Nggak bisa bilang enggak. Itu sebenarnya lu nggak menghargai self care lu menurut gua. Sampai nunjuk-nunjuk ya, Jo kesel banget kayaknya aja. Jo pakai sanitizer tuh kuman banget tuh kayaknya kayak gitu. Coba Butuh aja deh disikat. lu visualisasikan nih Iya. guys. Nunjuk-nunjuk megang hand sanitizer, corona lu. Jahat Tapi dia. jujur ya, gua lagi belajar secara pribadi untuk melihat sebenarnya itu self care bukan selfish. Kalau gua Iya. karena ada satu kondisi yang memang udah lu nggak bisa ngebantu semua orang, diem, Iya, heeh. lu butuh istirahat cuy. Ya. Iya. Gila, gue dalam satu hari pernah megang nggak berhenti laptop gue nih, 24 jam. hampir kayak nggak tidur cuma 2 jam. Seriusan, Mati gue ntar lu. Untuk karena ada aja gitu orang lain minta tolong gue ngerjain ini ngerjain itu. dibayar nggak? Ada yang dibayar, ada yang enggak. Iya. Itu yang gue itu sebenarnya gue agak-agak gimana gitu kan ya. mohon maaf kita realistis nih. Iya, makanya gue bilang. Kalau dibayar jangan mau sampai nggak tidur. Makanya gue bilang. Ya udahlah. Terus sampai akhirnya kayak bisa lihat gitu mana yang selfish, mana yang itu benar-benar self care. Iya. Selfish ya. Kalau yang tadi jatuhnya harusnya dia self care. Tapi malah gue mengorbankan self care gue karena Jadinya- mengatasnamakan sebenarnya lu kalau misalkan nggak kayak gitu berarti lu selfish. Nah, Ada perasaan tertuduh gitu loh, Ji. Jadi bolak-balik gitu dong. iya. Itulah ribetnya dunia ini, Ji. Harus maintain perasaan dengan baik dan benar Semoga memang. gue masuk surga deh biar nggak ribet. Sebenarnya nih, harusnya tuh kita yang gimana ya, kita tuh harus sadar kalau kita yang punya hidup kita, badan kita dan diri kita, dan kita yang berotoritas ngomong iya dan tidak kepada diri kita Iya. dan orang lain. Jadi Itu yang penting. Jadi mendefinisikan self care sama selfish ya diri kita sendiri. Kalau Betul. menurut gue nggak bisa orang lain lu selfish banget, menurut gue nggak selfish ya udah. Dan Iya sih. yang paling lucunya lagi adalah banyak banget orang-orang di luar sana yang gua juga sih yang ngerasa kayak gue pengen banget untuk bisa nggak selfish ke semua, pengen bisa ngerangkul semua orang gitu loh.
bisa mencukupi semua orang. Dia ngomong apa gua ayain sampai akhirnya gua mengorbankan diri gua gitu. Nah ini yang podcast hari ini mau ngomong gitu, mau bilang jangan sampai lu ngorbanin self care lu, diri lu untuk hal yang sebenarnya gak esensi. Iya, benar. Ada waktunya kok. Kalau memang lu ternyata belum bisa, Aji lu belum bisa bantu Tamara, even ke sahabat gitu. Ya udah nggak apa-apa. Dan seyogyanya apa sih artinya, dan sebaiknya seharusnya ya minta tolong pun nggak boleh mutung. Mutung apa sih? Diem ngambek. Jadi ada kondisi di mana memang ya sahabat-sahabat lu nggak bisa ngebantu lu tuh, ya udah wajar, it's okay gitu. Iya. Teman-teman lu orang yang biasa lu mintain tolong nggak bisa bantu lu, ya it's okay gitu. Iya betul. Karena lu harus belajar juga menghargai self care orang, menghargai orang lain. Orang butuh self care. Yap, setuju. Jadi podcast kali ini kalau gue pribadi mau menyuarakan untuk nggak terjebak sama istilah egois, istilah mau berbuat baik. Karena orang yang biasa ngelakuin hal yang dalam tanda kutip baik, nolong orang atau apapun, suka disalahgunakan ya. Iya, dan dibutakan dengan itu egois, gue nggak boleh gitu. Jatuhnya kebiasaan itu sih kalau menurut gue. Habit. Terbiasa, lu biasa bantu orang, terus kalau nggak ngebantu jadi lu merasa selfish. Iya. Padahal nggak kayak gitu. Karena nggak gitu ya, lu harus milih-milih mana yang harus bantu, mana yang enggak, mana yang kapasitas lu, mana enggak. That's Iya. it. Iya, maksudnya That's the point. ya kalau ngomongin realistis ya lu harus nyari mana yang bisa benefitnya untuk lu juga atau enggak gitu. Yap, Gitu sih menurut gue. setuju. Paling podcast kali ini lebih ngebahas tentang kayak gitu sih. Harus tahu nih kapan lo emang butuh self care, kapan emang dimana lo nggak bisa dibilang selfish gitu. Yes. Jadi jangan takut teman-teman semua pendengar setia Dialog Podcast. Kita semua butuh self care. Ya. Dan itu penting, parah. Tapi jangan menghalalkan segala cara juga ya. Pokoknya gue harus self care ya enggak juga. Lu harus lihat kondisi juga. Nah, berarti jangan sampai selfish masuknya. Jangan sampai selfish. Iya. Kayak kasusnya gue nih yang tadi lo, misalnya emang gue lagi butuh self care, terus tiba-tiba nyokap gue butuh gue untuk menemani dirinya, terus gue tiba-tiba kayak nggak mau tahu, ini waktunya gue sendirian, nggak ada yang boleh ganggu gitu. Ya sebagai anak kalau ada orang tua yang butuh ya coba aja dengerin dulu gitu. Ya, terus kalau nggak bisa banget ngomongnya baik-baik aja gitu. Ya. Jangan sampai lu kebawa emosi ya. Apalagi sampai menyakiti orang tua lo ya, padahal cuma butuh waktu lo sebentar misal. Iya, karena kan emang orang tua ya ada waktunya malam gak sih? Iya Anak benar. udah kerja malam, ya dek ngobrol deh dek. Iya. Ade ya, sama aku juga ade. Gue om. Om. Gue marah banget tau. Dan panggil gue om. Nah, oke. Sugar brother. Wow. Ya pokoknya intinya yang terakhir adalah ya lu tau lah apa yang harus lakuin. Enggak usah nge-excuse diri lu karena lu orang baik atau apa, ya elah, lu butuh self care kok. Ya udah gitu dah intinya. Yuk. Terima kasih udah mendengarkan episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Ya. Dadah. Bye.